guys, thank you yang udah nonton part 1 dari tema gaslighting ini. So, hari ini kita mau bahas tentang yang part 2. Jadi kalau yang pertama itu kita udah drama banget, kayak dari mana sih si Dev ini kenal si cowok pelaku itu tadi. Terus drama-dramanya dia sedih, akhirnya dia berusaha bangkit. Dan hari ini kita mau ngebahas gimana sih to heal dari masalah gaslighting ini. Anyway, tak kenal maka tak sayang, kembali lagi nama aku Evelyn Audrey sebagai host di sini, dan juga ada Dev Rizka yang akan sharing. Halo. Hai. Dan juga yuk langsung aja kita mau tanya-tanya. So Dev, kan kamu di part 1 udah sempet cerita-cerita kan, drama, all the drama yang sudah kamu lewatin, kayak dari tangisan sampai marah-marah semuanya udah kamu lewatin kan. Nah di part 2 ini kita bahas healing kamu. Apa yang membuat kamu akhirnya sadar dan keluar dari toxic relationship ini? Justru menurutku healing aku, kan aku sempat ngerasa kayak bener-bener down gitu loh. Dan aku tuh ngelewatin masa ketika aku cerita ke, aku ngerasa kayak orang-orang di circleku, orang-orang yang deket aku, itu malah kayak, ya kamu sih udah tahu cowok kayak gitu, tapi kayak tetap dibelain. Udah tahu orangnya cuman manfaatin kamu, tapi kamu kok maksudnya kayak mau aja gitu loh. Terus kayak kok mau sih dibego-begoin kayak gitu. Terus aku juga mikir kayak, maksudnya aku lagi down tuh, dibilang kayak gitu jadi makin down dong. Kayak, aduh, kayak makin, aduh kok aku bisa sampai kayak gitu ya, kayak gitu. Kayak, kenapa sih kok aku nggak sadar, nggak apa. Cuman entah aku ngerasa kayak justru orang-orang sekitarku tuh waktu itu kayak justru nurunin aku gitu loh. Kayak nggak ada yang kayak ya udah nggak apa-apa, nggak ada yang accept kalau itu tuh udah terjadi di aku gitu. Dan kayak ayo dong kita semangat lagi, tuh nggak ada. Jadi kayak aku sempat ada di masa-masa sedih gitu. Cuman kayak tadi aku awal cerita, aku kayak punya teman-teman cowok yang kayak kayak pertamanya kayak ngata-ngatain ya, kayak lu tuh udah dibilang kayak gini tapi nggak denger, kayak macam-macam lah gitu. Cuman mereka juga yang menurutku ngebangun aku gitu. Jadi kayak mungkin kalau misalnya mau dibilangin caranya kayak agak salah ya, karena dia kayak ngajak aku keluar terus kayak ayolah kita party dulu. Cuman kayak minum tipis-tipis gitu lah. Jadi kamu sempat sharing terus akhirnya teman-teman kamu ini bawa kamu ke party, minum-minum gitu. Cuman partnya tuh kayak kita bukan yang kayak datang masuk ke tempat terus kayak kita joget-joget kayak orang gila tuh enggak. Tapi teman-temanku cowok ya waktu itu, mereka tuh simpel kayak bilang, aku tuh nggak tahu mau bikin kamu yang cewek ini buat happy itu gimana caranya. Cuman mungkin cara yang tak lakuin juga salah, tapi ikut dulu lah. Kayak bilang kayak gitu. So kayak ya udahlah ikut aja kayak gitu kan. Kayak bener-bener kosong tuh. Ternyata dia cuma kayak ngebawa ke tempat, maksudnya kayak tempat ya kita kayak ya sebutnya kayak tempat buat santai gitu ya, kayak cuman duduk doang, terus kayak ada musik, terus kayak temanku tuh cuma duduk ngeliatin aku gitu, terus kayak nggak usah sedih, udahlah, kayak semua itu udah terjadi, mau gimana lagi gitu loh. Terus kayak nggak usah dipikirin, mungkin kayak kamu nggak dengerin kita, atau mungkin kamu pernah ngelakuin kesalahan ini, atau mungkin kayak kamu ngerasa down banget, udah nggak usah dipikirin, ke depan tuh masih ada kehidupan lagi, kamu bakal ketemu orang baru, kamu bakal punya kesempatan baru yang banyak banget. Jadi please jangan terlalu kepikiran sama hal itu gitu loh. Kayak kita tuh mau ngehibur kamu di sini, jadi aku juga berharap kamu tuh juga terima diri kamu. Nah dari kata-kata itu tuh kayak menurutku secara langsung nggak langsung kayak ngebangun aku gitu loh. Itu tuh mungkin menurutku aku tuh butuh proses juga, kayak beberapa minggu atau mungkin sebulan 2 bulan, kayak aku memulihkan diri dulu. Kayak aku ngerasa kayak apa sih yang udah tak lakuin, maksudnya apa aja yang udah tak lakuin, apa aja yang udah tak relain buat ini cowok. Kayak aku tuh ngerasa kayak duh kok aku sampai kayak gitu ya, kayak aduh sedih banget lah kayak gitu loh pokoknya. Cuman teman-temanku tuh setia kayak udah nggak apa-apa, terima apa yang udah kamu lakuin kayak gitu loh. Akhirnya dari situ belajar tuh kayak ya udahlah aku menerima apa yang udah aku lakuin kayak gitu. Mungkin kalau mungkin ada dosa-dosa kayak mungkin aku ikut gayanya ini cowok, atau mungkin apapun itu, mulailah kayak ya udahlah diterima apa yang udah aku lakuin, karena ya udah kejadian mau gimana lagi gitu loh. Yaudah kan cara terbaik ya udah menerima dan maafkan diri sendiri. Sekarang kalau misalnya kita nggak menerima diri kita sendiri, siapa lagi gitu loh. Kalau misalnya maksudnya nggak ada yang memulai, kita jadi kalau misalnya mungkin orang lain bilang terima, cuman kalau kita nggak bisa kayak merelakan itu, nggak bisa menerima diri sendiri, kan kita juga nggak bisa berubah. Akhirnya mulai tuh kayak ya udahlah menerima apa yang udah terjadi, memaafkan diri sendiri juga, terus kayak berdoa minta Tuhan kasih ketenangan, Tuhan kasih tuntunan juga supaya lebih maksudnya supaya kedepannya lebih baik lagi untuk memandang kalau mungkin kita punya masalah, atau mungkin ketemu dengan orang baru, supaya Tuhan tuh kasih hikmat lebih supaya ya udah hal kayak gitu tuh nggak terjadi lagi gitu loh. Dan juga bersyukur sih, karena jujur aja teman-temanku yang ngebangun aku itu
kayak tadi aku cerita caranya kayak mungkin kurang bener ya. Mereka juga teman-teman yang gak kenal Tuhan Yesus, tapi Tuhan itu kirimkan teman-temanku itu yang entah kayak tiba-tiba tuh datang terus kayak ngasih support yang menurutku tuh kayak benar-benar ngebangun aku banget kayak gitu loh. Oke. Nah, tadi kan kamu sempat kan cerita kalau teman-teman yang ada buat kamu itu malah teman-teman yang cowok kan. Kalau boleh tahu nih, teman-teman yang cewek itu ngapain aja buat sampai kamu kamu cari pertolongan ke teman-teman yang cowok. Bukan maksudnya bukan kita membedakan gender, tapi kayak aku penasaran gitu. Ya, aku tahu kamu pasti punya teman-teman cewek juga kan. Apa yang mereka respon terhadap masalahmu ini? Oke. Teman-teman kalau sama teman-teman cowok tuh ketika aku cerita mereka kayak cowok tuh emang kayak gitu, kalau misalnya udah bosen, kalau dia udah punya yang lain, kalau dia asik sama kesibukannya tuh emang kayak gitu. Cowok tuh kalau manfaatin kayak gitu. Gua tuh cowok, gue tuh tahu kayak gitu. Terus kayak iya tapi lu tuh cowok, lu tuh nggak tahu perasaan gue gitu kan. Terus kayak aduh nggak bisa dibilangin kayak gitu cowok tuh. Cuman teman-teman cewekku tuh kayak sabar ya, kayak ya udah kayak kamu belajar ngerti aja gitu, mungkin dia butuh waktu, mungkin dia gini, kalau dia marah kayaknya diamin dulu deh. Terus kayak itu tuh datang dari kayak teman-teman cewekku, dan justru teman-teman cewekku yang menurutku ada di circle terdekat itu kayaknya kamu kejadian kayak gini karena kamu kurang doa deh, kamu kurang mendekatkan diri ke Tuhan. So mereka kayak bilang kayak gitu. Iya dia bilang kayak gitu. So kayak Gak ya, banget sih. kayak nggak bisa terima, tapi kayak apakah ini konsekuensiku karena aku kurang deket sama Tuhan, tapi Tuhan kok gini banget kayak gitu loh. Terus gimana ya, cuman menurutku setelah ngobrol sama teman-temanku yang cewek dan cowok itu, aku tuh jadi mikir punya sudut pandang gitu. Ketika maksudnya aku tuh masih nggak aware dengan kata-kata atau kayak ada kejadian dengan istilah gaslight. Setelah aku kejadian ini, setelah aku move on dan lain-lain, baru aku tuh ngebaca, oh ada istilah yang namanya gaslighting. Terus aku kayak baca, so kayak kok aku pernah ngalamin ya, kok aku gini ya. Udah kan, kayak oh akhirnya aku tahu tuh yang namanya, ternyata yang aku alamin sekarang, yang udah aku alamin tuh namanya gaslighting. Ketika aku cerita ke temen cewek, mereka kayak oh ada yang kayak gitu, oh ternyata tipikal manipulasi kayak gitu tuh ada ya. So kayak terus kayak aku sadar, oh ternyata dari sisi cewek istilah-istilah atau hal-hal manipulasi kayak gaslighting ini tuh kayak gak familiar gitu loh. Mungkin kayak mereka ngerasa, mungkin istilahnya itu cuman kayak dibodoh-bodohi, cuman itu tuh nggak sadar kalau misalnya ada kayak trik khusus yang disebut kayak gaslighting, kayak merendahkan lawan bicara atau kayak merendahkan pasangan ya biasanya kayak gitu kan. Terus kayak si cewek tuh rata-rata kayak ngerasa kalau cowoknya lebih mendominasi, atau kayak cowoknya lebih protektif, atau kayak cowoknya marah-marah, dia kayak jadi pihak yang kayak iya emang ini kesalahanku, emang aku tuh kurang pantas, emang aku tuh kurang nyenengin dia gitu loh. Tapi nggak buka mata itu kayak enggak. Makanya kayak justru kayak teman-temanku yang cowok mungkin mereka juga nggak kebiasaan dengan istilah ini, tapi mereka mungkin kayak sama-sama cowok ya, jadi kayak ngerti banget emang mereka tuh caranya kayak gitu, emang cowok tuh kayak gitu. Udahlah kamu tuh dibilangin kok nggak ngerti kok. Jadi kayak antara temen cowok sama cewek tuh kayak cewek-cewek ini kenapa sih kok terlalu mikir pakai hati, udah jelas-jelas kayak gini, cuman yang cewek-cewek kayak kenapa sih cowok-cowok bisa setega itu, nggak ketemu di tengahnya kan. Ya berarti kalau dari cewek-ceweknya itu, ini bukan perkara cowok ya, tapi kayak aku bisa lihat teman-teman yang ngejudge kamu, ada teman-teman yang nggak tahu adalah istilah gaslighting ini. Jadi kayak ketidaktahuan mereka itu membuat misleading ke kamu gitu. Jadi kayak responnya nggak benar, akhirnya malah menjatuhkan kamunya. Nah makanya itu ini Kanor Talk ini gunanya buat membuka mata para users ya kan terhadap istilah-istilah baru. Asik. Nah terus gimana tuh setelah kamu akhirnya sadar, kamu memaafkan diri sendiri, apa next stepnya? Kalau misalnya kamu dikasih satu kesempatan nih, kayak kamu mau ngobrol ke users, kayak apa sih pesan-pesan kamu terhadap orang yang terjebak dalam masalah ini dan nggak bisa keluar karena mereka udah terlanjur bucin atau terlanjur sayang, atau mungkin sudah ke arah yang nggak kepingin ditinggal dalam tanda kutip. Oke. Sebenarnya balik lagi sih kayak aku ngerasa kalau aku udah move on banget dari masalahnya juga enggak, karena aku juga merasa kayak masih terus memulihkan diri, masih terus belajar. Cuman kayak ketika aku mulai menerima diri ini dan aku mulai berani untuk sharing, justru respon orang-orang tuh jadi kayak problem kedua aku gitu loh. Jadi kayak orang-orang tuh malah kayak lo kok mau sih dibego-begoin gitu, atau kayak ya harusnya kamu tuh sadar kalau gitu, ya harusnya dari awal kamu tuh kalau misalnya
suka sama orang itu langsung bawa ke Tuhan, langsung gini. Menurutku ketika aku ada di posisi itu dan aku cerita dan aku mengalami hal yang sama ya, aku kayak ngerasa down banget gitu loh. Aku ngerasa kayak penerimaan untuk, karena aku ngerasa korban ya, penerimaan untuk korban dan cara untuk ngangkat mood atau kayak ngangkat pikiran korban lagi tuh kayak orang tuh nggak semua tahu situasi itu dan nggak semua orang tuh tahu gitu loh. Jadi kayak susah banget dan akhirnya karena kamu tuh nggak tahu apa yang sedang misalnya kayak apa yang sedang kamu dengerin atau apa yang sedang kamu alamin, akhirnya ya itu adanya kesalahan-kesalahan kayak kesalahan respon ya, kayak nggak, sebenarnya nggak maksud gitu sih, tapi kayak akhirnya jadi makin menjatuhkan gitu loh. Aku sendiri posisiku kalau ketika kalau misalnya aku jadi pendengar ada orang cerita kayak gitu ke aku, kayak aku pingin ayolah kayak kita kayak tenangin dirimu dulu gitu loh. Ketika kamu tenang, kamu mulai bisa mungkin cerita apa yang udah terjadi, dan kita sebagai pendengar juga kita bisa memposisikan diri untuk kita bukannya kasihan gitu, tapi kita juga berempati dengan apa yang udah dia ceritain, apa yang dia laluin gitu. Mungkin kita nggak ngerasain dan kita nggak tahu hal itu, kita nggak ngerti rasa sakitnya secara langsung ya, cuman kayak dengan menenangkan dia, dengan mendengarkan dia, dengan nggak ngejudge dia kayak kamu tuh udah banyak melakukan hal-hal bodoh, kamu tuh udah mungkin kayak jauh dari Tuhan, kamu tuh udah kayak gini, itu jujur aja sangat nggak membantu kayak gitu loh. Jadi mungkin cara terbaik adalah dengerin dulu. Kayak kadang orang tuh jadi makin down, nggak bisa kayak dimotivasi tuh karena dari awal dia ngerasa kalau dia tuh udah down sama masalahnya, dan yang kedua dia tuh takut sama judgement dari orang sekitarnya gitu loh, mungkin dari teman-temannya atau mungkin dari keluarga yang mungkin nggak familiar, atau mungkin kalau misalnya kayak keluarga ya, kita mau cerita kalau orang tua, usianya kita sekarang sama usianya orang tua tuh udah beda jauh, dan kayak masa kehidupan tuh udah jauh banget tuh loh. Jadi kadang orang tua diceritanya juga nggak relate atau nggak ngerti, akhirnya kita kayak bingung mau cerita sama siapa, dan itu makin bikin kita down, atau mungkin lingkungan kita kayak malah nggak suportif kayak gitu. Menurutku itu malah kayak sangat nggak membantu gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pernah diceritain hal kayak gini sama temennya, sama siapapun deh, kayak menurutku being supportive itu untuk mendengarkan dia, atau mungkin kalau mungkin kalian nggak ngerti dia mau bilang apa, kayak ya udah bawa dia supaya dia tenang dulu, dan gimana caranya supaya dia tuh bisa happy lagi, bisa terima, kayak diajak ngomong pelan-pelan supaya dia tuh bisa terima kayak ya udah terjadi, mau gimana lagi, kita nggak bisa ngulang waktu kan. Jadi kayak ya udah, cara satu-satunya adalah menerima apa yang udah kita lakuin, karena dari penerimaan itu akhirnya kita bisa memaafkan diri sendiri juga. Ketika kita ngerasa kalau kita lagi ada di posisi itu, kayak mungkin belum berhubungan, dalam hubungan, atau mungkin sudah melewati hubungan yang seperti itu, menurutku penting juga untuk kita tuh buka mata gitu, dan buka telinga gitu kan, kayak kayak kita tuh mungkin kita ngira ini tuh mungkin kita tuh nggak familiar sama hal ini, tapi ini loh hal kayak gaslighting ini tuh ada, dan mungkin nggak semua orang paham. Jadi Uterus ini kan lagi masa-masa kita mulai mengenal orang baru gitu ya, memulai hubungan. Jadi penting untuk kita tuh terbuka, ngerti apa sih yang terjadi dengan mungkin pergaulan sekarang, terus kayak gimana sih tipe berhubungan yang sekarang itu, terus kayak antisipasi lah sama apa aja yang bakal terjadi gitu. Mendekatkan diri sama Tuhan itu yang paling penting juga ya. Cuman dengan kita ngelihat apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi di real life, itu tuh juga membantu kita untuk ngerti nih apa yang terjadi sekarang, dan itu jadi kayak ngewanti-wanti kita juga gitu, supaya kita nggak jatuh dalam hal yang seperti itu, gitu deh. Wow, keren banget sih dari Dev. Nah, teman-teman, tadi kan dari Devi udah ceritain kan, yang pertama itu kita harus bangun hubungan sama Tuhan, ya kan. Kalau hubungan kita sama Tuhan udah oke, kita akan lebih siap tuh kenal sama orang baru. Dan yang kedua adalah kita harus terbuka sama fenomena-fenomena sosial seperti ini. Dan thanks God, kita di Cornerstone kita ada yang namanya support holistic atau holistic support. Nah, apa sih tim holistic support ini? Adalah tim yang benar-benar memang dibentuk, yang mereka benar-benar cari tahu kayak fenomena-fenomena sosial, misalnya kayak
gaslighting dan toxic relationship, terus kayak misalnya ghosting kayak gitu kan. Nah, tim ini benar-benar mencari tahu dan benar-benar master di hal-hal seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian salah satu orang yang merasa, aduh aku pengen banget nih tahu lebih dalam tentang toxic relationship atau bahkan aku ini lagi terlibat dalam hubungan toksik, kalian boleh langsung hubungin nomor yang di description box ini. So, thank you banget buat Devriska yang sudah sharing hari ini. Dan pastiin teman-teman yang sudah nonton buat like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa buat share video ini ya. Thank you guys, see you in the next Talk. Bye-bye.